Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk sekarang kita masuk ke metode anggaran produksi yang kedua, yaitu metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil sebenarnya bukan persediaan yang nilainya stabil, tapi selisih antar periode, selisih persediaan antar periode itu yang stabil. Misalnya Januari persediaannya 30.000, kemudian di Februari 30.300, kemudian di Maret 30.600. Jadi setiap selisih persediaan di setiap periode itu stabil, yaitu 300 unit. Itu yang dimaksud dengan persediaan stabil, ya. Nah, untuk penjelasannya akan saya buat dalam dua bagian, yaitu anggaran produksi dengan cara dasar. Yang kedua akan saya bahas metode persediaan stabil yang ada di buku. Jadi nanti kita akan membandingkan dua bagian tersebut. Oke, kita masuk sekarang ke persediaan stabil. Kita mengetahui ini contoh soalnya sama dengan metode produksi stabil. Kita lihat di sini ada jumlah total penjualan tahun depan adalah 142.000, kemudian ditentukan persediaan akhirnya adalah 15.000 dan persediaan awal adalah 20.000. Sehingga diperoleh anggaran jumlah yang akan diproduksi tahun depan adalah 137.000. 137.000 ini dari 142.000 ditambah 15.000 dikurangi dengan persediaan awal 20.000, yaitu 137.000. Oke. Nah, total nanti dari periode Januari sampai dengan Desember juga harusnya totalnya adalah 137.000. Sekarang kita masuk cara mengisi setiap kolom persediaan akhir, kebutuhan produksi jadi, persediaan awal, dan jumlah yang akan diproduksi. Yang pertama kita akan menentukan berapa jumlah persediaan. Menentukan jumlah persediaan, kita lihat dulu persediaan awal dengan persediaan akhir dengan persediaan awal, selisihnya adalah 5.000. Ini 20.000 dikurang 15.000 jadi 5.000. Selisih inilah yang kemudian didistribusikan ke setiap bulan. Jadi 5.000 dikurangi 12 adalah 416,6667 unit dan dibulatkan menjadi 417. Dibulatkan ke atas ya. Karena dibulatkan ke atas ada kemungkinan lebih. Nah, ternyata memang benar. 417 dikali 12 ternyata hasilnya adalah 5.004. Jadi lebih 4 unit. Nah, dari sini perusahaan membuat kebijakan ada 4 bulan yang selisih antar bulannya tidak 417 tapi 416 dan ditetapkan bulan itu adalah bulan dengan penjualan terendah. 4 bulan dengan penjualan terendah. Maka kita lihat di sini anggaran penjualan untuk bulan Juni sampai Agustus ternyata yang paling rendah yaitu 10.000 sampai 6.000. Sedangkan yang lain di atas 10.000. Jadi hanya bulan Juni sampai Agustus yang akan mendapat selisih persediaan bukan 417 tapi 416. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom-kolomnya. Ini persediaan awal ada persediaan akhir 15.000 dan persediaan awal ada 20.000. Prinsipnya adalah bagaimana caranya supaya persediaan akhir ini nantinya sama dengan persediaan awal. Nah, karena persediaan awal itu lebih kecil daripada persediaan akhir itu lebih kecil daripada persediaan awal, maka perhitungan selisih tadi yang 417 itu ditambahkan. Jadi
15.000 ditambah 417 ya. Jadi di sini 15.000 ditambah 417. Ini ya, tambah 417 jadi 15.417 di persediaan awal Desember. Persediaan awal Desember ini sebenarnya sumbernya adalah dari persediaan akhir di bulan sebelumnya. Jadi persediaan akhir sebelumnya sama dengan persediaan awal di bulan berikutnya. Ini persediaan awal di bulan Desember 15.417, berarti persediaan akhir di bulan November adalah sama dengan persediaan awal di bulan Desember. Ya, ini sama dengan persediaan di awal bulan Desember. Oke, 15.417. Ya, dan seterusnya. Ya, ini berarti persediaan awal di bulan November adalah 15.417 ditambah dengan selisihnya tadi 417. Oke, 15.834 persediaan awal menjadi persediaan akhir di bulan sebelumnya. 15.834 ya. Kemudian 15.834 ditambah lagi 15.834 ditambah dengan 417 maka akan menjadi 16.251 ya. Nah, untuk yang berikutnya persediaan awal ini menjadi persediaan akhir di bulan sebelumnya. Oke, sama. Nah, untuk menentukan persediaan awalnya di bulan September ini masuk pada bulan yang terendah anggaran penjualannya, maka selisihnya tidak 417 tapi selisihnya adalah 416 ya. Selisihnya adalah 416. Ini ya. Salah maksudnya ini. Nah, ini berarti ditambahnya bukan dengan 417 tapi dengan 416. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini karena nilainya sama 416 dalam 4 bulan kita beri tanda ada tanda dolar di sini ya, supaya tidak berubah. Nah, ini oke. Nah, jadi nanti seharusnya 416 dijumlahkan. 11.667. Oke, kita ini sama dengan sini ya. Oke, kita bisa drag ke atas sampai 4 bulan ya. Sebentar, terusnya di tanda sebelah kanan kecil hijau, drag ke atas. Oke. Nah, kemudian ini juga kita drag ke atas sampai 4 bulan. Oke, sedikit-sedikit kayaknya ya. Oke, ini ada yang salah. Oke, ini dari drag ke sini ya, yang dari bulan apa ini? Bulan November, September ya. Agak kecil jadi susah mengkliknya. Oke, satu lagi kita buat sama ke atas. Oke, nah mungkin nanti Anda akan lebih mudah ya menggerak ke atasnya ini. Sebentar, ini ada satu lagi. Oke, baik, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini persediaan awal menjadi persediaan akhir di bulan berikutnya. Nah,
ini sama. Nah, hanya yang berikutnya sekarang ditambahkan lagi bukan 416 karena sudah masuk bulan Mei, jadi ditambahkan dengan 417. Nah, 417 ini kita buat supaya tetap ini. Nah, ya baiklah. Ini kita saya salah ya. Ini ditambah dengan 417 sini. Nah, oke. Nah, ini rumusnya kita berikan tanda tidak mengalami perubahan dalam bentuk dolar. Nah, seperti ini. Enter. Nah, oke. Berikutnya adalah kita drag dulu yang ini sampai ke atas. Oke, ini demandnya 0. Coba yang ini kita drag sampai ke atas. Nah, ini adalah jumlahnya ya. Oke, ini sudah tersedia persediaan akhir dan persediaan awalnya. Untuk selanjutnya kita bisa menentukan kebutuhan produk jadinya adalah dari anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Ya, ini sudah ada di sini. Kita tinggal drag ke atas juga. Ya, tinggal drag ke atas. Oke, belum ke klik kayaknya ya. Belum terklik. Oke, sebentar. Nih ya. Oke, terus ke atas. Nah, oke, jadi langsung otomatis terisi. Ini ada jumlah kebutuhan produk jadi, sedangkan produksi dari mana? Produksi adalah dari kebutuhan produk jadi dikurangi dengan persediaan awal, ya. Jadi ini saya tulis ulang aja ya. Ini kebutuhan produk jadi dikurangi dengan persediaan awal. Jadi 13.583. Semua sampai dengan ke atas. Jumlahnya jika ditentukan adalah 137.000. Mari kita cek apakah jumlahnya 137.000. Dari jumlah ini ya. Jumlah dari ini. Nah, sampai ke Desember. Dari mana sampai Desember? Oke. Salah mengklik. Januari sampai dengan Desember. Oke, klik. Kita enter. Betul, hasilnya 137.000. Jadi sudah terselesaikan bahwa kita akan memproduksi dengan metode persediaan stabil. Jika Anda lihat selisih antara bulan ke bulan di bulan-bulan ini persediaan awal di bulan Januari hingga Mei itu adalah 417, kemudian dari Juni sampai dengan September itu adalah 416, dan dari Oktober sampai dengan Desember selisihnya adalah 417. Jadi yang stabil itu adalah selisih ya. Selisih persediaan antar bulan. Jadi bukan nilainya. Oke. Nah, selanjutnya akan membandingkan dengan anggaran produksi yang ada di buku dengan metode persediaan stabil ya. Dengan metode persediaan stabil ini angkanya sama ya, angkanya sama, kemudian diketahui ini 15.000, kemudian perusahaan menentukan bahwa dengan metode yang persediaan stabil, persediaan akhir dan persediaan awal sama. Persediaan awal dan persediaan akhir itu sama ya, 15.000. Itu sudah ditentukan dengan kebijakan perusahaan. Nah, selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir juga sama, 5.000. Hanya perusahaan menetapkan 5.000 ini tidak dibagi rata ke 12 bulan. Jadi berdasarkan kebijakan perusahaan, 5.000 ini dibagi ke hanya 5 bulan pertama. Sehingga pada 5 bulan pertama tersebut nanti selisihnya adalah 1.000 dari bulan pertama sampai bulan pertama Januari sampai Mei. Ya,
dari bulan Januari sampai Mei. Jadi nanti selisihnya dari bulan dari bulan Januari sampai Mei itu adalah 1.000. Ini caranya sama dengan tadi, berarti karena persediaan akhir itu dibuat sama dengan persediaan awal, maka ditulis di sini sama dengan persediaan awal. Persediaan akhir adalah persediaan awal bulan berikutnya, ya. Seperti itu. Ini dibuat sama dengan ini. Nah, oke. Nah, ini kita bisa drag ke atas sampai dengan bulan Mei. Karena sejak nanti bulan Mei kita mulai memperhitungkan selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir yang didistribusikan ke dalam setiap bulan di 5 bulan pertama, ya. Oke, kita drag dulu ini. Oke, saya mau ya. Ini salah. Ini sebentar. Klik dulu ini. Kepencet. Ya. Ini. Nah, ini di drag dari sini. Ada kotak hijau di bawah. Drag ke atas. Oke, belum terklik. Oke, kita sampai ke satu lagi padahal ya. Satu lagi drag ke atas. Ini nggak bisa ya, satu lagi. Sebentar ya. Nah, oke, sudah. Nah, ini juga sama, kita drag ke atas. Mudah-mudahan bisa langsung mulus ya. Oke, drag ke atas. Oh, hanya sampai sini. Oke, baiklah. Kita lanjutkan saja satu lagi. Oke. Nah, kemudian untuk yang bulan Mei, ya, karena persediaan awal di bulan Juni adalah persediaan akhir di bulan Mei, maka kita buat sama dulu. Ini sama dengan bulan berikutnya. Nah, untuk ini selisihnya mulai 1.000 ya, karena ditentukan tadi dibagi ke rata 5 bulan pertama. Oke, jadi 15.000 ditambah 1.000. Oke, ada di sini ya, kita tulis saja ya, ditambah 1.000. Oke. Ditambah 1.000, kemudian ini menjadi persediaan akhir di bulan sebelumnya. Nah, ini kita bisa drag ke atas. Oke, kita drag lagi. Oke, kemudian ini adalah, kita bisa drag ke atas ya, harusnya bisa ya, karena penjumlahannya sama 1.000 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah untuk kebutuhan produk jadi adalah anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nah, oke, kita drag ke atas. Nah, ya. Sedangkan produksi ini tadi saya langsung menggunakan rumus ya. Jadi kalau Anda ingin menghitung, jadi produksi itu adalah dari, Anda bisa menghitung dari kebutuhan produk jadi dikurangi dengan, oke, betul, persediaan awal ya. Nah, ini 14.000. Kemudian Anda bisa klik kotak hijau sebelah kanan bawah, drag ke atas. Oke, sebentar. Drag ke atas. Oke. Ya, hasilnya sama seperti ini. Dan hasilnya adalah 137.000. Maka jika Anda bandingkan antara jawaban yang ada di buku dengan anggaran produksi dengan cara dasar,
Sebenarnya caranya sama ya. Caranya sama, yaitu selisih persediaan awal dengan persediaan akhir itu dibagi ke didistribusikan ke bulan-bulan anggaran produksi ya, ke bulan anggaran produksi dari Januari hingga Desember. Tapi itu tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, kalau yang cara dasar dia membagi rata selisih dari persediaan awal dan persediaan akhir ke 12 bulan. 12 bulan anggaran. Tapi kalau di buku dia membagi hanya ke 5 bulan pertama dan 5 bulan pertama. Jadi selisihnya 5.000 itu tidak dibagi 12 tapi dibagi 5 bulan, sehingga selisih antara 5 bulan pertama, selisih antara setiap bulan di 5 bulan pertama itu selisihnya 1.000. Oke. Nah, itu sebenarnya pada akhirnya perbedaan itu terjadi karena kebijakan perusahaan. Apakah dia mendistribusikan selisih dari persediaan awal dan persediaan akhir tersebut ke 12 bulan atau hanya membaginya ke bulan-bulan tertentu saja dengan kriteria tertentu. Jadi itu yang menjadikan perbedaan. Ya, saya kira dengan penjelasan ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kita lanjutkan dengan metode fleksibel. Terima kasih.